Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siviana, NIM T1A11917, kelas IPPA 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi oncom merah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan oncom merah dengan melalui proses fermentasi yaitu jamur Neurospora cytophila. Neurospora adalah salah satu dari beberapa jenis jamur yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Neurospora cytophila merupakan makhluk hidup yang komponen-komponennya terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Bisa dilihat pada gambar di samping. Jamur Neurospora cytophila ini berperan untuk menghasilkan enzim amilase, lipase, dan protease, serta senyawa lain yang menguntungkan bagi manusia. Enzim amilase akan menguraikan amilum dalam bahan baku oncom menjadi glukosa, sedangkan enzim lipase akan menguraikan lemak dalam bahan baku oncom menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enzim protease akan menguraikan protein yang terdapat dalam bahan baku oncom menjadi asam amino. Produksi berbagai enzim dan hasil pemecahan dari enzim ini akan memudahkan manusia dalam proses pencernaan nantinya. Faktor yang mempengaruhi jamur Neurospora cytophila. Pertama, pH. Setiap mikroorganisme mempunyai pH optimum tertentu untuk dapat tumbuh dengan cepat. pH 2-8,5 merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan jamur pada oncom merah Neurospora. Suhu adalah salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi dan menentukan macam mikroorganisme yang dominan selama fermentasi. Setiap mikroorganisme mempunyai batasan suhu minimum, optimum, dan maksimum. Kapang pada umumnya dapat tumbuh pada suhu optimum 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius atau pada suhu kamar. Tetapi beberapa kapang dapat tumbuh baik pada suhu 35 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Suhu ruang penyimpanan akan berpengaruh terhadap kehidupan organisme, aktivitas enzim, dan reaksi kimia yang terjadi pada bahan makanan yang disimpan. Pada penyimpanan biji-bijian, suhu ruang penyimpanan harus dikendalikan agar suhu ruang penyimpanan relatif tetap. Kemudian oksigen, selama fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk pertumbuhan atau pembentukan sel-sel baru untuk fermentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siviana, NIM T1A11917, kelas IPPA 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi oncom merah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan oncom merah dengan melalui proses fermentasi yaitu jamur Neurospora cytophila. Neurospora adalah salah satu dari beberapa jenis jamur yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Neurospora cytophila merupakan makhluk hidup yang komponen-komponennya terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Bisa dilihat pada gambar di samping. Jamur Neurospora cytophila ini berperan untuk menghasilkan enzim amilase, lipase, dan protease, serta senyawa lain yang menguntungkan bagi manusia. Enzim amilase akan menguraikan amilum dalam bahan baku oncom menjadi glukosa, sedangkan enzim lipase akan menguraikan lemak dalam bahan baku oncom menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enzim protease akan menguraikan protein yang terdapat dalam bahan baku oncom menjadi asam amino.
Produksi berbagai enzim dan hasil pemecahan dari enzim ini akan memudahkan manusia dalam proses pencernaan nantinya. Faktor yang mempengaruhi jamur Neurospora sitophila. Pertama, pH. Setiap mikroorganisme mempunyai pH optimum tertentu untuk dapat tumbuh dengan cepat. pH 2-8,5 merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan jamur pada oncom merah Neurositophila. Suhu adalah salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi dan menentukan macam mikroorganisme yang dominan selama fermentasi. Setiap mikroorganisme mempunyai batasan suhu minimum, optimum, dan maksimum. Kapang pada umumnya dapat tumbuh pada suhu optimum 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius atau pada suhu kamar. Tetapi beberapa kapang dapat tumbuh baik pada suhu 35 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Suhu ruang penyimpanan akan berpengaruh terhadap kehidupan mikroorganisme, aktivitas enzim, dan reaksi kimia yang terjadi pada bahan makanan yang disimpan. Pada penyimpanan biji-bijian, suhu ruang penyimpanan harus dikendalikan agar suhu ruang penyimpanan relatif tetap. Kemudian oksigen, selama fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda jumlahnya untuk pertumbuhan atau pembentukan sel-sel baru untuk fermentasi. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa adanya air. Tidak semua keadaan air yang terdapat pada bahan makanan dapat membantu proses kerusakan, tetapi air bebas yang dapat membantu berlangsungnya proses kerusakan. Sebagai ukuran yang dipakai untuk menentukan kemampuan air dalam membantu proses kerusakan dalam bahan makanan adalah aktivitas air atau AW dalam kaitannya dengan kelembapan relatif RH yang dapat diukur dari sekeliling bahan. Kelembapan relatif udara lingkungan ruang penyimpanan terutama berpengaruh terhadap kadar air bahan. Penekanan kelembapan yang rendah di bawah 80% akan didapat harga AW sekitar 0,65 hingga 0,70 di mana fungsi akan terhambat pertumbuhannya. Neurospora sitophila dapat berkembang dengan baik pada kelembapan 87,46%. Oncom merupakan makanan hasil fermentasi dari jenis kapang tertentu, sehingga menghasilkan jenis makanan yang khas. Oncom merah biasanya dibuat dari bahan baku utama bungkil kacang tanah dengan campuran sedikit onggok dan ampas tahu. Bahan-bahan baku tersebut semuanya merupakan limbah hasil pengolahan komoditas sebelumnya, yaitu bungkil kacang tanah sebagai limbah dari proses pembuatan minyak goreng kacang tanah, onggok merupakan limbah dari proses pembuatan tepung tapioka atau tepung singkong, ampas tahu sebagai limbah dari proses penggilingan kedelai dalam pembuatan tahu, dan bulgur atau gabeng adalah onggok yang dihaluskan melalui proses penggilingan dari bahan kering onggok. Bahan-bahan baku tersebut biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan tambahan ternak atau dibuang. Bungkil kacang tanah dari pabrik rata-rata masih mengandung minyak di bawah 5%, sedangkan dari hasil pengolahan atau pengumpahan secara tradisional masih mengandung minyak sebesar 15%. Kandungan atau komposisi kimia bungkil kacang tanah yaitu mengandung 14% air, protein 37,4%, lemak 13%, dan karbohidrat 30,5%. Ampas tapioka atau onggok yang dikeringkan masih dapat diolah kembali menjadi bahan halus berupa tepung, bulgur atau gabeng setelah dilakukan penggilingan. Di dalam 90,7% bahan kering bulgur, terkandung 12,9% protein kasar, 1,5% serat kasar, dan 1,4% lemak. Kandungan atau komposisi kimia dari ampas tahu yaitu air 9%, protein 26,6%, lemak 18,3%, dan karbohidrat 41,3%. Energi yang diperoleh oleh bakteri Neurospora sitophila berasal dari onggok yang dimana onggok ini mengandung karbohidrat yaitu pati dan dibantu oleh enzim amilase yang akan menguraikan amilum dalam onggok yang diperlukan untuk menghasilkan energi bagi bakteri Neurospora sitophila selama proses fermentasi oncom merah berlangsung.
Sedangkan sumber cadangan lemak yang dibutuhkan oleh bakteri Neurospora sitophylla selama proses fermentasi oncom merah berasal dari buk kacang tanah. Enzim lipase akan menguraikan lemak dalam bahan baku oncom menjadi asam lemak dan gliserol. Dan sumber protein yang dibutuhkan untuk hidup selama proses fermentasi oncom merah diperoleh dari ampas tahu. Enzim protease akan menguraikan protein yang terdapat dalam ampas tahu menjadi asam amino. Metabolisme jalur Neurospora sitophylla dalam proses fermentasi yaitu melibatkan proses fermentasi anaerob, di mana terlihat seperti gambar yang tercantum. Metabolisme jamur Neurositophylla yang mengandung protein, yang hidup menggunakan protein, akan dikatalis menggunakan enzim protease menjadi asam amino, kemudian berlangsung proses glikolisis, asam amino menjadi asam pirufat, kemudian asam pirufat menjadi asetil koenzim A, kemudian asetil koenzim A menjadi TCA, hingga menghasilkan produk akhir berupa ATP. Proses fermentasi oncom akan menghasilkan enzim galaktosidase yang dapat menguraikan rafinosa dan stachiosa kedelai sampai pada level yang sangat rendah, sehingga tidak berdampak pada bentuknya gas. Kapang oncom dapat mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease yang aktif selama proses fermentasi, dan memegang peranan penting dalam penguraian pati menjadi gula. Penguraian bahan-bahan di dinding sel, kacang, penguraian lemak, serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang memunculkan aroma sedap dan harum. Kapang oncom merah atau Neurospora sitophylla dapat mereduksi atau mengurangi kandungan aflatoksin selama proses fermentasi bungkil tahu sebesar 50% dan oncom yang terbuat dari ampas tahu ini tidak mengandung aflatoksin. Jamur ini juga mempunyai kemampuan untuk mengubah kedelai menjadi asam amino dan protein lain yang cepat larut kalau memasuki perut pemakannya.